Ya, jumpa lagi di konten saya. Akhirnya ya, kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara akan segera diresmikan. Dan seperti biasa, melihat fakta yang membanggakan seperti ini, gerombolan pembenci pun mendadak emosi. Ya, jujur saja saya tidak menyangka bahwasanya Indonesia akhirnya bisa memiliki kereta cepat seperti yang ada di negara-negara maju. Misalnya Jepang, kemudian Jerman, Perancis, Cina, dan di beberapa negara maju lainnya. Apalagi sebelumnya banyak sekali fitnah dan hoax yang dihembuskan oleh para pembenci dan oposisi. Jadi mereka ini meyakini bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan menjadi proyek yang mangkrak. Parah sekali mereka ini. Nah, melalui video kali ini saya ingin memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dipastikan tidak akan pernah mangkrak. Bahkan tidak lama lagi kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan segera diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, untuk peresmiannya tersebut ya dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023. Jadi kurang sebentar lagi. Dan tahu tidak ya, setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Agustus nanti, rencananya kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan digratiskan selama 3 bulan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin menjajal bagaimana rasanya naik kereta super cepat dengan kecepatan mencapai 350 km per jam ini ya, maka silakan saja kalian bisa mencoba secara cuma-cuma alias gratis. Dan buat para pembenci dan gerombolan kadrun yang selama ini pesimis serta suka menyebarkan berita bohong soal kereta cepat ini, maka saran saya sebaiknya kalian ini segeralah bertaubat. Ya, atau kalian ini memang iri dengan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yang mendingan kalian bikin sajalah saingannya. Misalnya Onta Cepat Jakarta-Bogor. Ya, siapa tahu bisa kan? Ya, memang harus diakui bahwa pembangunan kereta cepat yang dimulai sejak tahun 2015 ini tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan dan hambatannya. Namun alhamdulillah semua rintangan dan hambatan itu pun dapat dilalui oleh pihak pemerintah. Bahkan tidak sedikit juga ya, kritikan pun datang secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh beberapa pengamat ekonomi. Misalnya kritikan yang dilakukan oleh Faisal Basri. Nah, jadi ya Faisal Basri ini menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah proyek yang mubazir. Bahkan Faisal Basri juga pernah menyebutkan bahwa sampai kiamat pun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan bisa balik modal. Luar biasa sekali Faisal Basri ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, berikut ini saya kutip pernyataan Faisal Basri. Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat, barangkali nanti tiketnya 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal, begitu katanya. Ya, sekarang kalau dampak ekonominya hanya dihitung berdasarkan harga tiket saja ya, mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Faisal Basri tersebut. Tapi perlu diketahui juga bahwa ada dampak ekonomi lain yang jauh lebih besar dari sekedar harga tiket. Misalnya tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru di area stasiun dan sekitar stasiun. Nah, mungkin inilah yang seringkali tidak dilihat oleh banyak orang. Padahal ya potensi perputaran uang di situ jauh lebih besar. Dan tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang masih penasaran. Kira-kira berapa sih harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung saat resmi beroperasi? Jadi ya, dari informasi yang saya dapatkan, untuk harga tiketnya nanti adalah berkisar antara 250 hingga 350 ribu rupiah. Nah, kalau harga tiketnya segitu, ya menurut saya masih normal lah. Benar gak? Ya, sekarang coba bayangkan saja untuk jarak Jakarta-Bandung yang biasanya ditempuh selama 2 jam lebih. Namun dengan adanya kereta cepat ini, waktu tempuhnya ini dapat dipangkas hanya menjadi 40 menit saja. Coba bayangkan saja. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini ya, saya ingin sedikit cerita awal mula pembangunannya seperti apa. Jadi mega proyek ini sebenarnya sudah pernah digagas sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, kemudian rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Presiden Jokowi hingga saat ini.
Dan perlu diketahui juga bahwa awalnya rencana proyek ini akan dikerjakan dengan rute dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kerjasama itu sendiri akan dilakukan dengan pihak Jepang. Namun sangat disayangkan, ternyata Jepang itu tidak mau untuk transfer atau ahli teknologi. Nah, kemudian datanglah Cina menawarkan diri dengan skema kerjasama B2B. Dan menariknya adalah, ternyata pihak Cina ini berkenan untuk ahli teknologi. Nah, setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Cina. Dan untuk pembangunannya sendiri dilakukan secara bertahap dengan rute dari Jakarta-Bandung. Nah, selanjutnya untuk pembangunan tahap kedua nanti ya, rencananya ini akan dilanjutkan dengan rute Jakarta-Surabaya yang mana akan melewati Jogja, kemudian Solo, dan yang terakhir adalah Surabaya. Ya, coba bayangkan saja, ini tentu sangat luar biasa sekali kan? Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa bangga saya kepada pemerintahan Pak Jokowi ini. Saya jadi semakin yakin bahwa kita adalah bangsa yang sangat besar. Ya, mungkin dulu kita ini sering kali dianggap remeh oleh negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Namun sekarang justru merekalah yang ketar-ketir. Karena apa? Karena Indonesia sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Maka dari itu ya, kita ini tidak perlu lagi minder dengan bangsa lain. Hadirnya kereta cepat ini adalah bukti bahwa Indonesia juga telah mampu menghadirkan moda transportasi umum kelas dunia seperti yang ada di negara-negara maju lainnya. Dan yang paling penting lagi adalah bukan soal moda transportasinya saja, tapi ada transfer teknologi dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Itu yang perlu dicatat. Nah, inilah yang paling penting buat masa depan bangsa Indonesia nanti. Kita tentu sangat berharap ya, bahwa ke depannya nanti, generasi muda kita juga mampu untuk membuat kereta cepat seperti di negara-negara maju lainnya. Ya, kita doakan sajalah semoga proyek Jakarta-Bandung ini lancar, tidak ada kendala. Jadi untuk proyek selanjutnya dengan rute Jakarta-Surabaya akan dapat dikerjakan oleh pihak pemerintah. Ya, sekali lagi mari kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya, Kadrun kalau mau naik juga silakan, tapi jangan lupa membayar. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.